Oke, jadi ini adalah Vivo V30, penerus dari Vivo V29 yang pernah kita review sekitar 3 bulan lalu. Cepet juga ya, dari Vivo V29 itu di September, terus launching Vivo V30 di Februari. Selisihnya sekitar 4 bulan. Vivo Indonesia bawa 2 varian dari Vivo V30 series, jadi ada yang basic yang akan kita bahas kali ini dan ada yang Pro, yang collab sama Zeiss. Tapi sekarang kita bahas dulu varian yang basic biar nanti ketika saya bahas yang Pro rasa excitingnya itu nggak berkurang. Karena kalau misalkan bahas yang Pro dulu terus basic, jatuhnya yang basic ini kayak kurang nantinya. Tapi kalau dari segi desain, sebenarnya varian basic ini nggak terlalu kelihatan kebanting kalau dibanding yang Pro. Garis desainnya masih sama, masih menggunakan Aura Light Portrait kayak V27 dan V29. Tapi sekarang Aura Portrait-nya nggak lagi membulat, lebih mengotak. Desain ya selera sih. Kalau saya sukanya Vivo V29 dengan lensa yang terlihat lebih gede, tapi Aura Light-nya saya suka yang Vivo V30. Di Vivo V30 ini kameranya 2 aja dan kecil banget. Tapi walaupun kecil, ibarat peribahasa ini kamera Vivo V30 kecil-kecil cabe-cabean. Karena konfigurasinya ini kepake semua, nggak ada lensa gimmick atau lensa bonus. Jadi min kameranya ini 50 megapiksel, super wide angle-nya 50 megapiksel. Bedanya dengan varian yang Pro itu punya portrait kamera 50 megapiksel dan juga co-engineered dengan Zeiss. Tapi untuk hasil kameranya di kelas 5 jutaan ya sama kayak Vivo V27, Vivo V29 untuk kelas harganya udah lebih dari oke. Oke banget malah. Dynamic range-nya itu luas, warnanya nggak terlalu pucat dan nggak terlalu saturated. Kamera utamanya ini udah ada OIS, jadi buat orang yang kayak saya, yang tangannya ini tremor, tangkapan fotonya termasuk aman. Hasilnya tajam, bening, kontras rasionya juga bagus, nggak ada area yang terlalu gelap atau terlalu terang, semuanya terlihat balance. Kamera super wide angle-nya kalau dilihat sekilas kayak nggak ada perbedaan dengan main kamera. Jadi harus dipelototin dulu baru terlihat perbedaannya. Tipis banget. Bener-bener jadi pelengkap buat main kameranya. Dynamic range-nya di super ultrawide ini juga udah cukup luas, warnanya juga terlihat natural. Ya ada distorsi sih, tapi wajar untuk kamera ultrawide. Mau foto di dalam ruangan yang kondisinya itu nggak seterang outdoor, detailnya juga masih terjaga dengan bagus. Nggak ada yang terlihat noise, cahaya yang masuk ke sensor juga cukup. Mau foto langsung tanpa adjust exposure, bagus-bagus aja. Mau foto low light dengan banyak lampu, di foto juga aman. Nggak ada flare yang nggak jelas, titik-titik lampunya juga nggak terlihat blown out. Detailnya masih terjaga, noise-noise di ultrawide sih masih terlihat, tapi nggak terlalu gimana-gimana. Untuk selfie kameranya ciri khas Vivo, muka itu langsung terlihat kinclong tanpa jerawat, tapi skin tone masih terlihat natural. Dan walaupun nggak ada portrait kamera kayak varian yang Pro, tapi hasil portraitnya udah Vivo banget. Ya rugi ya kalau misalkan dia pakai tagline Aura Portrait tapi portraitnya nggak bagus. Apalagi kalau kita mau mainan sedikit di adjusting exposure-nya, gambar depth-nya makin kelihatan artistik. Oh ya, tadi saya bilang kalau untuk Aura Light-nya saya lebih suka di Vivo V30 karena sekarang lebih gede. Jadi kita bisa dapat lighting yang lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya dan desainnya sekarang mengkotak kayak dibuat simetris gitu ya sama lensa kameranya. Warna Aura Light-nya ini bisa kita ubah temperaturnya, bisa ke cool yang keputih-putihan. Maksudnya bukan keputihannya itu ya, tapi warnanya agak keputih-putihan. Dan warm yang kekuning-kuningan bisa diset aja sesuai selera, kebutuhan, dan kondisi ruangan. Kalau bagian depan, saya cek di websitenya Vivo Indonesia, nggak ada perbedaan loh spesifikasi dari Vivo V30 Basic dan juga varian yang Pro. Kita masih kedapatan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz yang adaptif, tergantung aplikasi yang support apa dan tergantung kita mau make atau enggak. Kalau kita diemin dia bakal turun, enak gini sih ya, jadi lebih hemat baterainya. Terus dia juga udah support sama DJI IP3 di 100%, NTSC-nya di 105%, dan karena dia pakai panel AMOLED jadi kontras rasionya tinggi. Mau streaming konten YouTube, hasil gambarnya tajam, realistis, dan separasi area gelap dan terang juga jelas. Dan yang main blowing di websitenya Vivo ada klaim kalau peak brightness-nya itu bisa sampai 2800 nits. Tapi ketika kita coba di outdoor sih kayaknya nggak sampai deh 2800 nits. Ya kalau 1200 nits nyampe, dan kalau kita gunakan di outdoor dengan 1200 nits sebenarnya udah cukup. Pas kita tes ini kita lagi ada di Bekasi yang panas banget. Pas lihat HP-nya juga nggak ada masalah, masih terlihat dengan jelas tanpa harus dipelototin karena silau. Dan kalau tampak depan kayak gini, tampilannya mirip sama Vivo V29. Dia masih pakai 3D curve design, bobotnya itu di 186 gram dengan ketebalan di 7,45 mm. Buset, itu tipis banget ya. Biasanya 7,5, ini udah di bawahnya 7,45 mm. Dan Vivo ada klaim kalau Vivo V30 ini termasuk smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang paling tipis dan paling ringan.
Sejauh ini sih saya setuju dengan klaim Vivo ya. Nggak ada yang setipis itu. Walaupun tipis-tipis gini, dia juga masih punya sertifikasi IP rating dengan IP54. Bahan materialnya kaca di belakang dan di bagian depan proteksinya ada kaca juga yang Vivo menyebutnya dengan Scotch Glass. Lanjut kita bahas untuk dapur pacunya. Chipsetnya sekarang udah pakai Snapdragon 7 Gen 3 dan Vivo V30 ini termasuk smartphone pertama yang pakai chipset ini. Pabrikasinya udah 4 nanometer. Dan si Naga ini disupport sama memori RAM 8GB, ada opsi 12GB juga. Storage-nya ada varian yang 256 dan 512GB pakai UFS 2.2. Untuk performanya ada peningkatan dibandingkan Snapdragon 778G di Vivo V29 dengan AnTuTu-nya itu sekitar 800.000, kalau 778G itu sekitar 600.000. Kalau untuk performa gamingnya udah balance lah di kelas harganya ya. Mobile Legends dia bisa kebuka settingan ultra, mentok rata kanan, 90 FPS, stabil. Gak ada masalah, saya coba main 4-5 match di sini, nggak ada throttle sama sekali dan aman. Average FPS dia masih bisa dapat 90-an. PUBG kebukanya di smooth extreme, belum kebuka 90 FPS, jadi stabilnya ya di 60 FPS. Tapi ini seharusnya tergantung developer PUBG-nya aja ya. Karena kalau kita lihat chartnya di PUBG M ini dia aman, nggak pernah throttle, nggak pernah turun. Jadi kalau kebuka 90 FPS-nya pun harusnya chipsetnya ini masih bisa. Genshin Impact karena AnTuTu-nya tadi 800 ribuan, langsung aja kita coba di settingan highest dan hasilnya dia memang nggak bisa nyampe di 60 FPS, sekitar 50-an, tapi drop FPS-nya ketika lawan-lawan monster, terbang, lari, nggak pernah di 30 FPS. Untuk average itu dia bisa dapat sekitar 45 FPS, padahal ini settingan highest loh ya. Dan ini kita coba main sekitar 1 jam nggak pakai casing. Memang ada kerasa anget sih, tapi angetnya juga masih anget-anget yang normal dengan suhu tertingginya di bagian belakang itu di kisaran 41 derajat Celcius. Dibandingkan HP lain di kelasnya, suhunya ini masih tergolong adem. Kalau adem kayak gini, yang punya HP-nya pun ikutan adem karena performanya nggak throttle, terus dipegang gitu nggak panas. Dan kalau adem ya jelas ngaruhnya ke baterai, dan ngaruhnya di Vivo V30 ini kayak banget. MLBB dengan settingan mentok tadi aja 30 menit dia berkurang cuma sekitar 8% loh. Biasanya ya 10-12 kalau settingan highest. Terus PUBG setting ekstrim 30 menit berkurangnya 7%. Genshin Impact di settingan highest tadi sekitar 13%. Jadi coolingnya keren sih ya, bikin baterai dan adem. Jadi untuk coolingnya si Vivo V30 ini menurut saya oke banget sih ya. Karena HP-nya tipis 7,45 mm tapi bisa seadem itu. Tapi yang bikin netizen gak adem kalau kita ngomongin Vivo V30 series, panas ya. Netizen itu pasti panas kalau dengerin ini. Speakernya dari Vivo V27, Vivo V29, Vivo V30 itu masih mono. Ketika saya coba putar audio di Vivo V30 ini, ya harganya ini udah hampir 6 juta loh. Dan di setiap review Vivo pasti saya kasih saran untuk Vivo V series HP yang udah sebagus itu, speakernya itu ya ini sebenarnya sesuatu yang simple, tapi kalau udah stereo, wah, kayak orang itu nggak perlu pakai earphone gitu dengerinnya, lebih enak aja. Suaranya bisa dari kanan kiri atau atas bawah tergantung posisi smartphone-nya. Jadi dari tadi udah saya puji-puji, tapi ada satu dosa kecil aja sih dari Vivo ya, audio yang mono ini. Dosa lain sih standar, kayak masih bisa diwajari lah, kayak audio jack-nya sekarang hilang dan nggak ada expandable storage, tapi karena ada varian 512GB-nya jadi masih aman. Terus masih IP54 di mana kompetitornya udah ada yang IP68 di kelas harganya, tapi untuk IP54 ya bukan dosa besar lah. Semuanya kayak udah bagus, apalagi kameranya termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya. Baterai sekarang juga lebih gede dengan 5000 mAh dari yang dulu 4600 amps, lebih awet, performanya juga balance, suhunya adem, ngecasnya cepet 0-100% cuma butuh waktu 44 menit dengan adapternya yang 80 watt. Ya satu dosa kecil itu tadi aja sih menurut saya di Vivo V30 ini yang kurang ya, audionya yang mono. Tapi ngomongin audio, sebenarnya audio ini termasuk 1, 2, 3, 4, 5 ya nomor kelima lah kenapa orang itu membeli smartphone. Dan kalau misalkan kalian gak terlalu pusing dengan audio, si Vivo ini menurut saya smartphone yang hampir sempurna di kelas harganya, terutama kameranya sih. Seri V itu memang kayak gak pernah gagal. Saya dikasih beli, audionya doang yang gagal. And see you on the next video. Yang si audio, ya benar. Bye-bye.